Sejarah panjang Abu Ibrahim Lamno atau biasa disebut atau biasa dikenal dengan nama Abu Budi, iaitu pada tahun 1936 sampai tahun 1997. Abu Ibrahim Lamno Tengku Haji Ibrahim bin Ishaq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Budi, beliau lahir di Kampung Mekan, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat. Sekarang sudah menjadi Aceh Jaya, tepatnya pada bulan Muharram 1357 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1936 Masehi, beliau merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Tengku Ishaq dengan Haji Halimah. Dengan berkat bimbingan dan asuhan kedua orang tua tercintanya dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, beliau tumbuh menjadi balita yang terbilang lasak, gesit, tangkas dan lincah dan selalu ingin bergerak dan tidak pernah diam. Ada saja yang ingin diperbuatnya. Melihat tingkah yang demikian aktif, akhirnya mengundang motivasi orang tuanya untuk menggantikan nama beliau yang sebelumnya bernama Razali dengan nama Ibrahim. Itulah sebuah nama yang diperuntukkan untuk jasad Abu Budi yang diberi nama oleh Habib Brui yang bermukim di Kampung Temarem, yang boleh dikatakan sangat aktif dalam menyandang sebuah nama. Pendidikan Abu Budi. Abu Ibrahim Lamno, hari-hari beliau yang kadang-kadang diisi dengan tangisan untuk mempersenjatai dirinya dan tanpa terasa ia telah mengakhiri masa balita. Pada saat itu pula beliau telah mulai meregut ilmu agama yang berguru pada Abu Ramli, yang kemudian menjadi salah seorang sesepuh Yayasan Dayah Budi pada awal pendiriannya. Bahkan putra pertama Abu Ramli kini menduduki papan teratas dalam organisasi kepengguruan Yayasan Dayah Budi yang akrab dipanggil dengan sebutan Aba Asnawi. Pada tahun 1946, tepatnya di awal kemerdekaan, Abu Budi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengisi hikmah kemerdekaan. Beliau mulai mengecap ilmu pendidikan pada Sekolah Rakyat SR di Kampung Kuala Daya selama 2 tahun, lalu pindah ke SR Lamno dan sekaligus mondok di Pesantren Bustanul Aidarusiyah di bawah pimpinan Tengku Haji Aidarus yang merupakan salah satu dayah yang terbilang tua di Aceh. Di usia yang begitu pagi, dalam jiwa beliau sudah terpatri semangat untuk mengaplikasikan atau menyerap ilmu pendidikan agama dan pendidikan umum secara berkeseimbangan. Ini mungkin suatu isyarat bahawa beliau cenderung berpendapat ilmu pengetahuan baginya adalah segala-galanya. Konsep itu dibangun dengan ilmu pengetahuan baginya sudah duluan menjelma dan ilmu pengetahuan dijadikan sebagai integral dalam kehidupannya. Setelah mengakhiri pendidikan dasar 4 tahun di kampung halamannya, tepat pada tahun 1949, beliau berangkat hijrah ke Labuhan Haji, Aceh Selatan dan membekali diri di Dayah Darussalam di bawah pimpinan Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Sosok tubuh yang kecil dengan perawakan tegas serta penuh wibawa yang terkemas dalam ala kadar ilmu dan tata krama serta etika yang mulia kini telah terbaur dan berhadapan dengan orang-orang yang belum pernah beliau kenal, orang-orang yang belum pernah ditegur dan disapa. Begitu pula goresan hari-hari pertama beliau berada di Labuhan Haji, tercatat mulai awal keberangkatan hingga mengakhiri pendidikan di sana. Ternyata 8 tahun beliau mengantongi ilmu pengetahuan di Labuhan Haji. Kendati pun sudah berbagi ilmu telah menepati ruang dadanya, namun beliau belum merasa puas atau cukup dengan apa yang dimilikinya. Sehingga pada tahun 1959 timbul semangat ke permukaan untuk mengeluti dengan kelezatan ilmunya, seraya membuka dan mentalaah kitab-kitab gundur yang menjadi seperangkap kitab-kitab pelajaran yang dipelajari pada Lembaga Pendidikan Islam Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah
Mudi Mesra Samalanga yang bertampuk sebagai pimpinan kala itu Tengku Haji Abdul Aziz atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abun Aziz Samalanga. Masih bisa dihitung dengan mematangkan jemari untuk mengetahui beberapa lama Abu Budi menimba ilmu di Samalanga, lebih kurang 4 tahun lamanya. Namun walau dalam kurun waktu yang singkat, konon itulah masa mencapai puncak kejayaan ilmunya saat membenahi diri di Dayah Mudi yang kini menepati peringkat pertama santri terbanyak di Aceh. Kendati pun sudah berganda tahun beliau menyelam mencari mutiara ilmu pengetahuan yang berlainan tempat dan suasana, namun semangat yang menggerakkan jiwanya untuk memburu ilmu tak kunjung padam. Menjelang masa-masa untuk mengakhiri pendidikan di Samalanga, beliau membolak-balikkan pilihan yang berwira-wiri di hadapannya. Akhirnya menentukan satu alternatif bahawa pendidikan tarbiyah Islamiah di bawah asuhan Tengku Zakaria Labausati yang terletak di desa Malalu, tepatnya di tepi Danau Singkarak, Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai tempat terakhir beliau membenahi diri sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1967. Dalam uraian tersebut di atas sangat mudah untuk merangkulkalasikan beberapa lamakah Abu Budi menyibukkan diri dengan pendidikan dayah untuk memperkarya ilmunya. Beberapa banyak ara melintang, hambatan, tantangan yang menghadapnya. Betapa sabar dan tabahnya beliau dalam menghadapi kepahitan, kesengsaraan, dan penderitaan dalam berjuang. Dari berbagai peristiwa yang beliau alami cenderung terarah untuk membenarkan pendapat yang mengatakan penderitaan dalam perjuangan merupakan modal demi untuk keberhasilan. Menurut informasi dari berbagai sumber, beliau terkenal tegas dengan siapa saja dan tak pernah sembunyi-sembunyi dalam memegang prinsip. Beliau tegar menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Beliau juga mempunyai pandangan jauh ke depan, tidak berlebihan. Beliau kita katakan berjiwa ultraitis dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Semangat seperti ini patut kita kenang dan kita teladani untuk dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mendirikan Dayah Budi. Masih dalam tahun yang sama, iaitu tahun 1967, beliau mendirikan dan memimpin Yayasan Dayah Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Budi Mesja sampai akhir hayatnya. Beliau berkeluarga dengan begawan di kampungnya yang bernama Haji Sunainiah binti Tengku Ahmad pada tahun 1968. Maaf, tanggal dan bulan tidak ditemukan lagi. Kini Abu Budi tidak sendiri lagi. Beliau adalah pemimpin keluarga yang mesti bertanggung jawab kepada putra-putrinya. Naluri kebapakannya mulai tumbuh sejak beliau berumur 20 tahun. Bahtera keluarga didayung dengan sangat sederhana. Jiwanya damai dan penuh qanaah, mensyukuri apa adanya. Fenomena seperti ini tidak pernah sirna dari jiwanya sampai akhir hayatnya. Selama memimpin Dayah Budi, beliau selalu aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai layaknya tanggung jawab seorang pemimpin. Berbagai pengalaman, tenaga dan waktu serta dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang mulia. Bahkan hampir semua bentuk kepedulian dan loyalitas yang dimilikinya, semua yang dituangkan demi kemajuan pendidikan seraya menunjukkan
eksistensi yang besar agar tercapai semua program yang menunjang pendidikan di dayah budi. Beliau adalah figur pemimpin yang aktif, kreatif, kapabel, akseptabel dan konstan dalam memangku berbagai jabatan dengan semangat perjuangan dan kegigihan serta kesungguhan beliau. Nama dayah budi melambung tinggi dan tercium ke mana-mana. Hal ini terbukti dengan sejumlah santriwan dan santriwati yang mondok di sana. Mereka datang dari berbagai pelosok Nusantara, bahkan dari negara tetangga iaitu negara Malaysia yang berdomisili di dayah yang didirikannya. Dari hari ke hari, Abu Budi berkiprah sepertinya tidak mengenal lelah dalam menderma baktikan diri di dayah budi, hingga wajar dan pantas saja dayah budi kini bisa tampil beda dengan mengandalkan aset yang dimilikinya. Tidak berlebihan kalau dayah budi kini memiliki aset yang terbesar di tanah rencong ini. Semua potensi yang dimilikinya akan dikontribusikan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan agama dan kesenambungan jalannya roda pendidikan di dayah yang dipimpinnya. Karena berulang kali beliau menceritakan di hadapan murid-muridnya, beliau bercita-cita hendaknya dayah budi ini bisa bertahan sampai Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Kalimat yang bernada seperti ini diwujudkan dalam wanta-wanti menjelang kepergiannya. Dalam memimpin dayah, Abu Budi tidak hanya fokus pada kualitas pendidikan, tetapi beliau juga memperhatikan perkembangan ekonomis dayah. Beberapa aset dayah budi yang berhasil dihimpunkan selama kepemimpinan beliau adalah: 1. Kebun karet seluas 26 hektar. 2. Kebun rambutan seluas 40 hektar. 3. Tambang udang seluas 2 hektar. 4. 1 unit truk roda 4. 5. 1 kilang padi dengan kapasitas 8 orang. 6. 100 hektar lahan tidur. Menurut rencana semasa hidup beliau akan ditanami kelapa sawit. Dengan aset yang dimiliki, nama dayah budi melambung tinggi, bahkan tepat untuk dicontohi oleh dayah-dayah yang lain, sebagaimana komentar Bapak Syamsuddin Mahmud, Gubernur Aceh kala itu, di Harian Serambi Indonesia. Hari ini terwujud kerjasama yang baik di antara pimpinan dan bawahan dan kerja keras santriwan maupun santriwati dengan cara bergotong royong secara aplus-aplusan yang dikoordinir oleh beliau langsung. Pada suatu ketika pernah beliau turun tangan langsung ikut membabat semak belukar bersama murid-muridnya, sebagaimana yang diceritakan oleh almarhum Tengku Muhammad Badawi selaku bendaharawan budi saat itu. Kepedulian beliau terhadap perkembangan dayah budi sangat besar. Tidak sedikit tenaganya terkuras untuk kepentingan orang banyak, agama, nusa dan bangsa. Sesekali nampak ekspresi wajah dengan dahi yang berkerut untuk melahirkan ide argumen yang cemerlang. Keberadaan dayah budi dari berbagai sisi kehidupan beliau memang tidak dapat dipisahkan, ibarat uang logam yang tidak dapat dipisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya.